Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita, hendaknya kasih menjadi warna yang begitu istimewa di setiap langkah persiaran hidup kita. Hendaknya kita membiasakan diri untuk mencintai daripada dicintai. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun kesalahan yang ada di depan mata kami. Tetapi jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berani untuk menunjukkan kebenaran di setiap langkah hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Semoga masih selalu ada sukacita karena kita hidup dengan sukacita pula. Di dalam bacaan pertama pada minggu ini, kita diajak untuk merenungkan jika kita tidak melakukan apa-apa, padahal kita melihat orang jahat itu, teman kita sesama kita berbuat salah dan tidak menegurnya. Ketika orang jahat atau sesama kita yang belum sempat bertobat itu meninggal, kitalah yang menanggung dosanya. Itulah yang dikatakan oleh sabda Allah di dalam kitab Yeskiel yang kita dengarkan pada hari ini. Apa yang dimaui Tuhan ketika ada di hadapan kita perbuatan salah, mestinya seorang beriman bukan menghakimi, tetapi menunjukkan kesalahannya supaya orang itu, sesama kita, Anda, saya, kita semua berbalik dari perbuatan yang tidak baik ke dalam perbuatan baik. Kita diajak untuk belajar lebih mengerti, memahami, dan menolong daripada ditolong, dipahami, dan ingin dimengerti selalu. Orang beriman tidak menuntut untuk dimengerti, untuk ditolong, tetapi orang beriman justru memberikan diri untuk berani menolong, memberikan diri untuk berani mengerti dan memahami pergulatan dari saudara-saudari kita. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga diingatkan bahwa kasih merupakan dasar dari semua perintah yang kita miliki. Kasih hendaknya selalu menjadi yang paling utama di dalam persiaran hidup kita. Hendaknya hukum kasih ini tidak mengenal batas hanya karena kita beda suku, beda agama, beda ras. Allah mengajarkan kepada kita, kepada siapapun, kita mestinya berbuat di dalam kasih. Sebagaimana dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama kita manusia. Jika kita menganggap sesama kita manusia dan mengaku diri sebagai orang beriman, lalu kita menjelek-jelekkan sesama kita, menjelek-jelekkan pasangan hidup kita, menjelek-jelekkan anak-anak kita, menjelek-jelekkan anggota komunitas kita, menjelek-jelekkan anggota di dalam gereja kita, lalu di manakah arti beriman? Apakah kita masih berani mengatakan bahwa saya sebagai orang beriman ketika kita kerjaannya hanya mengumbar kesalahan orang? Kalau kita hanya kerjaannya mencari-cari kesalahan orang, saudari-saudaraku yang terkasih, hendaknya kita mendengarkan betul dan menghidupi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Jika kita masih sering mengadili, sering menghakimi, dan
mengorek-ngorek kesalahan orang tanpa kita menunjukkan dan tanpa kita menolongnya. Jangan pernah kita melakukan hal seperti itu, karena itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Karena yang dikehendaki Tuhan ialah mengutamakan kasih sebagai hukum dasar di dalam persiaran hidup kita. Lihatlah di dalam Injil Matius, Yesus mengatakan hal yang senada. Jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika kita menunjukkan kesalahannya, sehingga orang atau sesama yang ada di hadapan kita itu bertobat dan kembali ke jalan yang benar, berkat melimpahlah yang kita peroleh, karena kita sudah menyelamatkan orang yang berbuat salah kepada kebenaran. Hendaknya kita selalu bersuka cita karena semakin banyak orang selamat, dan bukan bersuka cita karena keangkuhan dan merasa diri paling benar di antara semua yang ada. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu Anda, saya, kita semua masing-masing bertanggung jawab atas saudari-saudara sesama kita, benar. Tetapi hendaknya kita belajar untuk mencintai, mengerti, menolong daripada dicintai, dimengerti, dan ditolong. Alangkah indah jika sekolah kasih itu kita terapkan dan kita hidupi di dalam keluarga, komunitas, dan hidup menggereja, maka sukacitalah di dalam persiarahan hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, seringkali di dalam hidup berkeluarga, hidup berkomunitas, hidup menggereja, kita menuntut untuk dimengerti, dicintai, dan dipahami. Tetapi mulai sekarang, jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka belajarlah untuk lebih dahulu mencintai, mengerti, dan menolong. Jika masing-masing dari kita memiliki prinsip yang sama, mencintai, mengerti, dan menolong, maka tidak ada orang yang merasa tidak dicintai. Selamat beraktivitas, selamat berminggu, dan selamat berkumpul bersama keluarga. Tuhan memberkati. Amin.